Restruktur kredit ini bisa dibilang adalah saat ini topik yang sangat hot karena pemerintah dalam waktu terdekat dalam beberapa minggu terakhir ini mereka memberitahukan bahwa restruktur maupun relaksasi kredit ini akan diberikan tahap kedua atau bisa dibilang perpanjangan restruktur kredit. Nah, apakah Anda akan mengambil restruktur ataupun relaksasi kredit tersebut? Pastikan Anda menyimak video dan penjelasan berikut ini sebelum memutuskannya. Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Cendrianto di channel Business Cost. Di video kali ini saya akan membahas mengenai restruktur kredit atau biasa kita kenal juga sebagai relaksasi kredit. Nah, sebenarnya kapan sih kita mengambil restruktur kredit ataupun relaksasi kredit ini? Apakah kita harus mengambilnya atau tidak? Sebelum Anda memutuskan, sebaiknya Anda juga memahami sebenarnya konsep dari restruktur maupun relaksasi kredit ini. Saya akan memberikan studi kasus real yang kita dapatkan berdasarkan perhitungan hutang. Nah, jadi buat Sobat Cospreneur, pastiin juga sebelum mengajukan restruktur kredit, pahami dulu apa aja sih keuntungan dan kerugiannya berdasarkan analisa berikut ini. Yang pertama, waktu itu saya pernah mendapatkan sebuah informasi dari member saya yang berkonsultasi kepada saya. Beliau mencoba untuk melakukan restruktur kredit, tapi sebelum dia melakukan restruktur kredit ataupun relaksasi kredit tadi, saya mencoba memberikan ilustrasi gambarannya berdasarkan data yang diberikan olehnya. Yang pertama adalah dia mempunyai cicilan hutang, waktu itu angkanya adalah 1.481.207.000 rupiah. Kemudian beliau dikenakan oleh si Bank A senilai 7% untuk bunganya saat itu. Nah, lalu cicilan mereka itu sekitar 16.277.000 per bulannya. Masih ada sisa cicilan sekitar 91 bulan lagi. Ada dua buah skema yang ditawarkan kepada beliau. Skema yang pertama adalah bunga yang saat ini 7% naik menjadi 8%, tetapi untuk 1 tahun pertama mereka hanya bayar bunganya saja senilai 7.628.000 rupiah. Nah, lalu kemudian ketika di bulan 13 setelah masa restruktur kredit ini selesai atau 1 tahun setelahnya, maka bunga akan naik floating yang awalnya tadi 7% jadi 8% karena hanya bayar bunga. Kemudian terkena lagi floating yang kedua, bunga tersebut naik menjadi 11%. Dan di bulan ke-13 ataupun setelah 1 tahun tersebut, maka beliau diminta untuk membayar cicilan mereka senilai 20.417.000 rupiah. Ya, itu skema yang pertama. Skema yang kedua adalah mereka bisa mendapatkan keringanan dengan cara tenor cicilannya diperpanjang yang awalnya 10 tahun menjadi 15 tahun. Bunganya tetap 7%, cuman cicilannya jadi lebih ringan. Nilainya hanya 10.284.000 rupiah. Jadi yang pertama itu naik jadi 20 juta sekian setelah 1 tahun diberikan keringanan. Yang kedua, cicilannya yang awalnya 16.277.000 tadi dijadikan 10.284.000. Jadi bisa dibilang ya udah turun lah 6 jutaan lah dengan opsi yang kedua tadi. Atau dia bisa pilih opsi yang pertama, dia hanya membayar 7.628.000 selama 1 tahun pertama. Nah, jadi ada dua opsi ini. Tetapi sebelum beliau memutuskan, saya mencoba untuk membantu mereka melihat lebih dalam bagaimana sebenarnya keuntungan dan kerugian apabila kita mengambil restruktur ataupun relaksasi kredit ini. Kita balik lagi ke skema yang pertama tadi. Dengan angka tersebut, jika kita total 7.628.000 tadi kita kalikan 12 bulan, maka angkanya menjadi 91.536.000 rupiah. Itu yang kita harus bayarkan dalam 1 tahun pertama. Kemudian berikutnya, sampai sisa cicilannya di tahun ke-13 dan seterusnya hingga lunas, kalau kita total, maka beliau harus membayar 20.417.000 rupiah dikalikan
79 bulan sisa tempo waktunya, yaitu nilainya 1.612.943.000. Jadi kalau kita totalkan tadi cicilan bunganya saja di tahun pertama ditambah cicilan ke-13 sampai lunas, maka total yang harus dibayarkan adalah nilainya 1.704.479.000 totalnya. Itu untuk yang skema pertama. Sekarang kita masuk Sobat Cospreneur untuk skema yang kedua. Maka cicilan yang tadi 10.284.000 tadi kita kalikan 180 bulan. Kenapa 180 bulan? Karena tadi temponya diperpanjang dari awal 10 tahun menjadi 15 tahun. Sehingga cicilannya menjadi totalnya 1.851.180.000 rupiah. Wow, ternyata lebih mahal lagi. Padahal kesannya adalah lebih murah, padahal cicilannya cuma 10 juta. Ternyata kalau kita totalkan, malah angkanya menjadi 1,8. Kita balik lagi ke cicilan sebelumnya atau cicilan yang saat ini berjalan, Sobat Cospreneur. Cicilan yang saat ini berjalan adalah dengan 16.277.000 tadi, dia masih tersisa 91 bulan. Kalau kita kalikan, maka totalan pembayarannya untuk kredit properti cost tersebut adalah 1.481.207.000 rupiah. Maka kalau kita lihat dengan skema pertama tadi, kita harus membayar total 1.704.479.000. Padahal harusnya cuma 1.481.207.000. Kalau kita lihat dari sini, ini selisihnya aja sudah 223.272.000. Bukan angka yang kecil, Sobat Cospreneur. Kemudian kita kembali lagi ke skema yang kedua. Total nilai yang kita harus bayarkan adalah 1.851.180.000 rupiah. Kalau kita kurangi dengan total nilai cicilan yang saat ini berjalan adalah 1.481.207.000 rupiah. Maka selisihnya adalah 369.973.000 rupiah. Setelah Sobat Cospreneur memahami pembedahan restruktur maupun relaksasi kredit dengan studi kasus ini, maka Sobat Cospreneur seharusnya sudah memahami kapan sebaiknya Anda mengambil restruktur kredit ataupun relaksasi kredit tersebut. Nah, kira-kira kalau Sobat Cospreneur menjadi member KIC tersebut, pilihan mana yang akan Anda pilih? Komen langsung di kolom komentar di bawah, supaya kami mengetahui lebih lanjut kira-kira di posisi mana Anda lebih suka memilih, dan sebutkan kenapa Anda memilih skema tersebut maupun pilihan tersebut. Nah, jadi sebelum Sobat Cospreneur memutuskan untuk memilih skema 1, skema 2, atau tetap melanjutkan cicilan yang saat ini berjalan, pastikan Anda sudah mengetahui langkah berikutnya setelah Anda mengambil salah satu skema tersebut. So, jangan sampai Anda terkecoh oleh restruktur kredit ini dan Anda akhirnya terjebak dengan hutang yang tiada henti. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!